Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Ini dia bagian keempat dari Kak Evi Silma, Rahasia Mertua. Teman-teman juga bisa mampir ke channel YouTube-nya beliau ya, Kak Evi Silma. Nanti linknya ada di deskripsi. Dan ini dia bagian berikutnya. Aku tersentak dan terbangun saat mendengar suara Mas Bas. "Jeng, bangun Jeng, tolong aku." Mas Bas berusaha menggapai-gapaiku dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya memegangi sesuatu yang tak kasat mata di lehernya, seperti tersengat aliran listrik. Aku kaget luar biasa. Spontan aku bangkit dari bathtub dan menyambar handuk, lalu detik berikutnya sudah meloloskan daster melewati kepalaku. "Mas Bas, kenapa Mas?" teriakku panik. Aku berusaha memeluknya. Tubuhnya bergerak-gerak liar di lantai kamar mandi. Kini dengan kedua tangan pada lehernya, kakinya meronta-ronta. Aku kebingungan, apa yang sedang terjadi pada suamiku? Selintas ku tengok pantulan cermin di wastafel. Aku melihat makhluk berwujud nenek tua, bermata putih menyeramkan itu, sedang mencekik leher suamiku. Aku menengok ke arah Mas Bas. Tak kulihat makhluk itu. Namun saat tatapanku kembali ke cermin, makhluk itu tampak tertawa terkekeh-kekeh hingga lehernya mendongak ke belakang. Kini bahkan aku bisa mendengar suara tawanya yang mengerikan. Aku menunduk, mencoba melepaskan cengkraman tangan yang tak terlihat pada leher Mas Bas. Aku ingin berteriak memanggil bapak ibu, namun aku mendengar suara mereka sedang menembang dan merapal doa. Aku bingung dan ketakutan. Namun akhirnya aku berteriak juga saat sebuah tangan mencengkram lenganku. Aku menoleh ke arah pemilik tangan. "Mas Bas?" Ia meletakkan telunjuknya di depan bibir. Kini aku semakin panik dan bertambah bingung. Ada dua sosok Mas Bas di hadapanku. "Ayo kita pergi Jeng," ajak Mas Bas yang mencengkram lenganku. Tapi itu bukan aku. Mereka hanya berusaha menakutimu. Ayo segera kita tinggalkan rumah ini. Aku masih melirik sekilas kepada Mas Bas yang meronta-ronta dalam cekikan makhluk berwujud nenek itu, yang kini bisa kulihat dengan mataku sendiri. Tak berpikir dua kali, aku pun bangkit dan berlari mengikuti Mas Bas keluar kamar. Aku membuka pintu kamar, lalu pintu depan. Mas Bas mengawasi keadaan. "Kunci garasi mana?" "Kunci mobil," teriakku panik. Mas Bas menggeleng bingung. "Kunci mobil? Mungkin di tas kerjaanku. Di kamar, aku lupa." Tangisku meledak di depan pintu garasi yang terkunci. Kami tak mungkin kabur mengendarai mobil. "Ayo kita lari saja." Mas Bas menarik tanganku menuju ke gerbang yang beberapa puluh meter jaraknya dari pintu rumah. Dengan terisak-isak, aku memacu kakiku sekuat tenaga menuju gerbang. Mas Bas mengikutiku di belakang untuk berjaga-jaga. Segera saja tubuhku basah kuyup. Daster yang kukenakan terasa melekat di kulitku yang kedinginan. Kami berlari melewati deretan pohon-pohon rimbun. Lampu taman yang tersiram air hujan tak mampu menerangi jalan setapak yang kami lalui. Beberapa saat kemudian, aku tersadar. Mas Bas tak berbicara lagi padaku. Aku menoleh ke belakang untuk memastikan ia masih mengikutiku. Seketika aku menjerit keras saat kulihat sosok Mas Bas kini perlahan berubah wujud. Tubuhnya semakin tinggi dan membesar. Wajah dan tubuhnya mulai ditumbuhi bulu-bulu hitam yang berkilat tersiram hujan. Matanya melebar dan kini berwarna merah. Kepalanya mulai tumbuh tanduk yang semakin tinggi. Sepasang taring keluar dari lubang bibirnya. Makhluk itu mengeram seperti senang sekali. Aku berteriak histeris. Hatiku bimbang antara kembali ke rumah untuk menolong Mas Bas yang asli atau meneruskan berlari ke gerbang yang pasti terkunci. Aku menangis keras dan berteriak. Keputusan harus segera aku ambil. Aku berbalik melewati makhluk raksasa hitam itu. Aku berdoa dalam hati, semoga masih ada waktu untuk menyelamatkan Mas Bas. Aku tak peduli seandainya aku harus mengobrak-ngabrik kamar doa untuk meminta bantuan bapak ibu. Aku terus berlari. Sayup seperti ku dengar suara kidung yang ibu tembangkan. "Wulang estri kang wos palakrami." Nasihat untuk wanita yang sudah berumah tangga hendaknya dapat dipercaya. Melindungi rumah tangganya, mengasuh anak, dan seterusnya.
Dan tubuhku terbanting ke tanah. Aku terpleset licinya tanah basah di bawah pohon beringin. Air mataku kini bercampur air hujan. Mataku terasa pedih, tubuhku ngilu. Lututku terasa perih terantuk semen pembatas jalan setapak. Saat petir menyambar, bisa kulihat darah merembes keluar dari lututku yang robek. Baru saja aku hendak bangkit, tiba-tiba saja sosok makhluk berbulu itu sudah ada di hadapanku. Tangannya yang panjang dan besar berhasil menyambar pinggangku. Aku menjerit-jerit saat makhluk itu dengan mudahnya membawaku memanjat pohon beringin. Semua terasa gelap bagiku. Aku tak ingat apa-apa lagi. Aku membuka mata. Kulihat Mas Bas, Bapak Ibu, Bu Darti, dan Pak Subur yang memandangiku. Wajah mereka terlihat lelah dan khawatir. Spontan aku memeluk Mas Bas dan menangis terisak di dadanya. Sudah tak apa. Kamu sekarang sudah aman, Wo. Suara lembut ibu menghiburku. Mas Bas mengucap syukur. Ia menciumi puncak kepalaku berkali-kali. Apa yang sudah terjadi? Kamu pingsan sudah 2 hari, Ceng. Jawab Mas Bas. Selama itu, Mas. Mas Bas mengangguk. Lalu ibu mulai bercerita bahwa saat malam ritual itu, mereka merasa ada sesuatu yang janggal. Lalu mereka keluar dari kamar doa dan melihat pintu kamar kami terbentang lebar. Mereka berhasil mengusir makhluk berwujud nenek itu dan menolong Mas Bas. Beberapa saat mereka melakukan ritual batin untuk mencariku yang disembunyikan makhluk gaib. Akhirnya aku pun ditemukan tergeletak di bawah pohon beringin. Aku terisak selama mendengarkan ibu bercerita. Bapak, Bu Darti, Pak Subur, dan Mas Bas hanya diam membisu. Bu Darti memberi isyarat pada suaminya untuk keluar dari kamarku. Kini tinggal kami berempat di kamar itu. Aku tak mau lagi tinggal di rumah ini, Bu. Izinkan kami pindah ke rumah Mama sebelum kami mendapat rumah sendiri, ujarku memelas. Ibu dan Bapak tidak pernah melarangmu untuk meninggalkan rumah ini, Wo. Tapi masalahnya, makhluk itu akan terus berusaha mencari dan mencelakai kalian hingga keinginannya terpenuhi, dimanapun kalian berada. Tiba-tiba saja aku merasa sangat membenci kedua mertuaku. Sebenarnya apa yang kalian lakukan padaku dengan ritual-ritual itu? Aku tahu kalian ingin mencelakaiku. Aku melirik Mas Bas. Tatapan matanya tampak terluka saat aku menuduh orang tuanya melakukan kekejian padaku di saat aku sedang mengandung cucu mereka. Kami tak ingin mencelakaimu. Justru kamilah yang selama ini menjaga kalian, kamu dan Bas, serta calon anak kalian. Tanpa kami, mungkin kalian semua sudah jadi mayat. Aku terkesiap. Mas Bas menahan nafas. Apa maksud ibu? Dan tulang siapa itu di kamar doa? Siapa Joyolodaya? Bukankah kalian keturunan Joyolodaya? Kalianlah yang menyebabkanku menderita. Bapak tampak terkejut dengan pertanyaanku. Kini beliaulah yang ingin menjawabnya. Justru kaulah yang keturunan Joyolodaya. Bagai tersambar petir aku mendengar jawaban itu. Aku? Nada suaraku seketika melemah. Iya, kaulah cicit buyut Jayalodaya. Kami terikat perjanjian sumpah untuk menyelamatkanmu. Jangan diartikan negatif kejawen itu, teman-teman. Kejawen itu murni, positif. Kita lanjut. Menyelamatkanku dari apa? Dari kematian turun-temurun akibat kutukan iblis yang menyimpan dendam. Aku tak mengerti, sebentar. Aku turun dari ranjang. Kubuka laci meja riasku lalu kutunjukkan foto yang kuambil dari gudang. Siapa ini? Lalu tulang belulang siapakah yang kalian puja? Kini ibu yang angkat bicara. Kami tidak memujanya. Kami justru menjaga pemilik tulang itu agar tidak menjadi tumbal budak iblis dan gentayangan mencelakakan orang lain. Ibu menoleh kepada bapak seperti meminta persetujuan. Bapak mengangguk penuh wibawa. Itu tulang milik saudara kembar Baskoro. Ia meninggal saat mereka berumur 1 tahun. Tulang yang lainnya adalah milik lelaki ini. Ia datang kepada kami dan tinggal di rumah ini hingga ajalnya menjemput. Dia adalah ayah kandungmu. Bohong.
ayah kandungku adalah Adi Sucipto dan beliau sudah meninggal karena sakit jantung. Amarahku meledak, tangisku pun pecah. Bapak menarik nafas panjang, ibu menunduk. Bapak melanjutkan, ayah kandungmu meninggalkanmu saat masih dalam kandungan karena ia tahu kematian sedang mengincarnya. Ia tak mau membuat mamahmu menderita karena tingkahnya yang aneh dan selalu ketakutan. Aku terisak-isak. Tak heran mengapa aku merasa familiar dengan sosok pria di dalam foto itu. Pak, kutukan apa yang sedang berlaku di keluargaku, Pak? Rintihku mengibah. Aku merasa sangat malu karena sudah menuduh keluarga Mas Bas yang ternyata selama ini menjadi pelindung kami. Kisahnya dimulai sejak ratusan tahun lalu saat cicitmu, Joyo Lodaya, terikat perjanjian iblis yang akhirnya mengorbankan keluargamu dan keluarga kami. Dan seperti ini masa lalunya. Temaram sinar yang berasal dari sebuah lampu minyak yang digantung di tengah ruangan menyeruak melalui celah-celah pada deretan papan kayu jati di sebuah rumah kecil di lembah Gunung Welirang. Terdengar percakapan diri 3 orang lelaki yang sedang berembuk. 3 gelas besar kopi pahit dan 2 buah piring berisikan singkong dan jagung rebus yang sudah mulai mendingin menemani obrolan mereka. Rumah sederhana itu adalah milik Sujiwo dan istrinya, Surtini. Kedua sahabat Sujiwo, Waluya dan Joyo Lodaya sedang mengunjunginya untuk mengatur siasat perlawanan terhadap kompeni Belanda. Aku harus menemui Demang Sentano untuk mengumpulkan bala bantuan dan biaya untuk penyerangan kita selanjutnya. Waluya berkata sambil menatap bergantian kepada kedua lelaki kekar di hadapannya. Aku juga harus menemui Demang Aryakusumo untuk tujuan yang sama, timpal Joyo Lodaya. Sujiwo tampak terdiam sejenak untuk berpikir. Awalnya aku berharap agar kau saja yang memimpin pertempuran di Dukuh Jati Kembar. Joyo Lodaya, bagaimanapun juga itu kan dukuh tempat tinggalmu. Kau yang lebih paham medan di sana, ujar Sujiwo kepada Joyo Lodaya. Joyo Lodaya menghela napas mendengar penolakan halus sahabatnya. Betul Sujiwo, tapi akulah satu-satunya orang di antara kita bertiga yang mengenal dekat Demang Aryakusuma dan bisa membujuknya. Kalau bukan aku yang menemuinya, aku ragu saat kita akan berhasil. Jika sampai gagal, maka sia-sialah siasat yang telah kita susun selama berbulan-bulan. Ingat, waktu dan kesempatan kita sangatlah terbatas. Jangan sampai kita diliputi keraguan, jawab Joyo Lodaya. Waluya mengangguk setuju dengan alasan Joyo Lodaya. Tak ada pilihan lain. Sujiwo pun harus memenuhi permintaan kedua orang sahabatnya demi keberhasilan perjuangan mereka. Joyo Lodaya, Sujiwo, dan Waluya adalah 3 serangkai pejuang yang gigih melawan kompeni Belanda. Sepak terjang mereka sangat ditakuti oleh penjajah. Mereka selalu mengenakan kain penutup wajah saat memimpin penyerangan ke markas-markas tentara Londo agar mereka tak mudah dikenali. Cukup sebut nama salah satu dari mereka, maka siapapun akan siut nyali bila mendengarnya. Ketiga lelaki itu memiliki ilmu kedikdayaan guna melindungi diri mereka dalam pertempuran. Namun mereka berguru pada empu yang berbeda-beda. Joyo Lodaya mempunyai ilmu kekebalan. Ia tak bisa dibunuh, dan bila terluka, maka lukanya pun akan segera pulih. Sujiwo adalah pesilat yang handal, sedangkan Waluya adalah otak dari segala siasat karena kecerdikannya. Ia juga merupakan salah satu telik sandi, sebutan bagi mata-mata, bagi kerajaan Sanggabuana. Dari balik pintu kamarnya, Surtini menguping pembicaraan mereka. Jemarinya yang gemetar mengelus perutnya perlahan dengan mata yang berkaca-kaca. Ia menggigit bibir bawahnya. Susah payah menahan isakan. Hatinya begitu gundah, tak rela melepaskan sang suami untuk maju ke medan pertempuran. Sujiwo belum mengetahui bahwa sang istri sedang hamil muda. Surtini belum menemukan saat yang tepat untuk menyampaikan kabar gembira itu karena kesibukan Sujiwo yang luar biasa dan tamu-tamu yang selalu datang menemuinya. Kehamilan ini sudah mereka tunggu-tunggu selama 7 tahun setelah sebelumnya Surtini mengalami 2 kali keguguran. Ia berhitung dan menduga kehamilannya kini sudah memasuki bulan ketiga. Janinnya sudah bernyawa.
Dalam keadaan hamil, ia sangat membutuhkan Sujiwo setiap hari di sisinya. Ingin bermanja-manja pada lelaki yang sangat dicintainya itu. Apalagi akhir-akhir ini, kondisi tubuhnya begitu lemah. Ia mudah lelah dan mengantuk, sering merasa mual dan muntah, serta rasa nyeri dan tak nyaman pada payudaranya, seperti yang umumnya dirasakan para wanita yang sedang hamil muda. Sayangnya, Sujiwo tampak belum menyadari perubahan pada tubuh dan sifat sang istri. Ia begitu sibuk dan fokus pada rencana penyerangan mereka. Ia juga sering meninggalkan Surtini sendirian di rumah untuk menemui para pejabat atau pejuang lain untuk menghimpun kekuatan dan dana. Sejak awal Surtini paham sekali bahwa suaminya adalah seorang pejuang sejati. Itulah sebabnya ia selalu berusaha memahami segala kesibukan dan sepak terjang sang suami di luar sana. Ia tak pernah mengeluh atau menunjukkan kegalauan hatinya di depan Sujiwo. Malam semakin larut. Terdengar suara kokok ayam jantan satu kali. Udara dingin pegunungan semakin dingin menembus hingga ke tulang. Surtini yang mulai menggigil kini beranjak dari balik pintu saat mendengar suara Waluyo mengakhiri pembicaraan mereka. Tak lama kemudian, terdengar pintu depan dibuka, disusul dengan ringkikan dan derap kaki kuda menjauh. Mereka telah pergi. Surtini membaringkan diri di atas dipan kayu dan berpura-pura tidur. Sujiwo menutup pintu kamar dengan sangat berhati-hati, lalu melingkarkan lengannya pada pinggang sang istri yang berbaring menghadap dinding kayu. Matahari sudah tinggi saat Sujiwo melangkah menuju meja makan. Surtini meletakkan segelas kopi dan sepiring nasi beserta lauk pauknya di atas meja. "Kamu ndak sarapan, Di?" tanya Sujiwo. "Ndak, Kang, nanti saja, belum lapar. Tadi aku sudah minum teh dan sepotong ubi rebus." Sujiwo mengangguk-angguk. Ia makan dengan lahap. Namun beberapa detik kemudian ia berhenti mengunyah dan memandang sang istri dengan tatapan khawatir. "Kamu pucat sekali. Kamu sakit, Dik? Lebih baik kamu berbaring saja di kamar. Nanti biar aku panggilkan Mbok Sumi untuk memijat atau mengerokimu." "Nggak apa-apa, Kang. Cuma sedikit pusing. Iya, sebentar lagi aku akan berbaring." Kang?" Kelopak mata Surtini mulai menghangat. Suaranya pun terdengar bergetar. Ia meremas jemarinya dengan gelisah. "Hei, ada apa? Aku mendengar pembicaraan kalian semalam. Haruskah Kakang yang berangkat esok lusa? Bukankah lebih baik bila Kang Joyolodaya saja yang memimpin pertempuran di dukuhnya sendiri?" Sujiwo mengangkat gelas kopi dan menghirup isinya dengan nikmat. "Semula memang kami berpikir seperti itu, Dek. Tapi setelah berembuk, tak mungkin Joyolodaya melakukan segalanya sendirian di waktu yang sangat terbatas. Kami mendapat kabar dari Telek Sandi bahwa kompeni mengirimkan lebih banyak lagi pasukan mereka dari Belanda. Bila jumlah pasukan mereka bertambah hingga 3 kali lipat, kami tidak mungkin sanggup melawan mereka. Itulah sebabnya kami harus menggempur mereka secepatnya sebelum pasukan tambahan mereka tiba. Demang Aryo Kusumo mempunyai banyak kerabat dan teman para pendekar yang tangguh dan mumpuni. Namun dari kami bertiga, hanya Joyolodayalah yang mengenal beliau. Bila aku atau Waluyo yang menemui beliau, belum tentu beliau akan bersedia membantu kami. Bisa-bisa beliau malah mengira kami Telek Sandi dari pihak Londo. Itulah sebabnya kami harus bertukar tugas." Sujiwo menerangkan panjang lebar kepada istrinya dengan penuh kesabaran. Jemarinya menggenggam tangan Surtini yang menunduk dengan mata basah. Surtini menyusut hidungnya dengan ujung kebaya. Sujiwo menggeser letak kursinya untuk lebih mendekat pada Surtini. Ia mendekap bahu sang istri. "Kapan Kakang akan berangkat?" "Besok malam, Dek. Aku akan kembali sekitar 5 hari lagi." Surtini menarik nafas dalam-dalam. "Shh, jangan menangis, Dek. Toh sudah biasa kan Kakang meninggalkanmu untuk bertempur." Sujiwo membujuk. Ia mengusap bulir air mata di pipi Surtini dengan punggung telunjuk kanannya. "Iya, Kang. Tapi kali ini berbeda. Aku hamil, Kang." Sujiwo berseru tertahan, matanya membelalak. "Benarkah kamu hamil?" Surtini tersenyum tipis seraya mengangguk. "Duh Gusti, matur nuwun." Sujiwo mengatupkan kedua telapak tangannya. Kepalanya memandang ke atas.
ujung jarinya sejajar dengan dagu. Matanya kini berkaca-kaca. Lalu ia mendekap erat tubuh sang istri. Lama sekali Surtini memejamkan mata dan menghirup aroma tubuh suaminya dalam-dalam. "Syukurlah, Dek. Kira-kira berapa bulan usia kandunganmu?" Ia bertanya sambil meremas lembut kedua lengan sang istri. Mata mereka beradu mesra. Sujiwo mengecup pipi Surtini dan mengelus perutnya. "Kira-kira 3 bulan, Kang." Pantas saja kamu sering sakit, Dek. Mengeluh mual dan pusing, tak berselera makan, dan suka marah-marah tidak jelas. Goda Sujiwo sambil mencubit hidung yang mungil dan bangir. Wanita itu tersipu malu. Teringat perilakunya beberapa hari ini yang memang sering uring-uringan dan mudah meneteskan air mata. Namun sedetik kemudian raut wajah Sujiwo menjadi murung. Di tengah kebahagiaannya, ia harus menjalankan tugasnya dan meninggalkan sang istri. Surtini diam saja. Ia juga merasakan perubahan raut wajah sang suami. "Kita ke pasar yuk, Dek. Beli makanan atau apapun yang kau mau. Kakang tidak mau jabang bayi kita ngileran nantinya." Ajakan Sujiwo disambut senyum lebar Surtini. Ia mengangguk dan bergegas menuju kamar untuk berganti pakaian. Sujiwo menyeruput kembali kopinya lalu bangkit dari kursi. "Aku mandi sebentar, Dek," teriaknya sebelum lenyap di balik pintu dapur. Di sisi lain, Surtini membaringkan tubuhnya yang lelah setelah sebelumnya mengunci pintu rumah dengan grendel besi dan palang kayu. Malam mulai larut, hanya terdengar suara serangga dan burung malam serta kepakan sayap kelelawar di sekitar rumah. Surtini membiarkan air matanya bergulir perlahan membasahi bantal. Isakannya kini lirih terdengar. Teringat akan suaminya yang berpamitan dan meninggalkan rumah lewat tengah hari tadi. "Jaga baik anak-anak kita, Dek. Aku pasti akan segera kembali begitu urusan ini selesai," pesan Sujiwo sebelum pintu rumah dan menaiki punggung kudanya. Surtini hanya mengangguk pilu, seolah senyum ia berikan untuk menghantar kepergian sang suami. Senyum yang langsung lenyap begitu Sujiwo memalingkan wajahnya ke arah jalan dan menghela kudanya dengan keras. Sepanjang sore ia habiskan waktu dengan bertanam aneka bunga di pekarangan rumah. Ia ingin menyibukkan diri, meski sebelumnya sang suami sudah berpesan agar ia segera menuju ke rumah orang tuanya dan tinggal di sana untuk sementara waktu. Sujiwo akan menjemputnya sekembalinya dari pertempuran. Baru kali ini Surtini mengabaikan pesan sang suami. Ia hanya ingin sendiri dan tak ingin berbagi kesedihan dengan orang lain, termasuk orang tuanya. Baru saja ia hendak terlelap, terdengar ringkikan dan derap langkah kaki kuda dari kejauhan. Pasti menuju rumah ini, pikir Surtini. Tapi siapa penunggang kuda itu? Apakah suamiku kembali lagi? Mengapa? Sontak Surtini segera bangkit dari tidurnya dan duduk tegak di atas ranjang dengan memasang telinga. Derap langkah kuda itu semakin melambat, lalu berhenti di pekarangan rumah. Pasti itu bukan suaminya. Sujiwo selalu membawa kudanya langsung ke istal di belakang rumah setiap kembali dari bepergian. Surtini masih memasang telinga. Terdengar suara gumaman seorang lelaki menenangkan kudanya. Ya, pasti itu bukan suaminya. Surtini ketakutan. Siapa lelaki yang mendatangi rumahnya di malam selarut ini di saat suaminya sedang tak ada di rumah? Apa yang harus ia perbuat? Suara gumaman itu masih terdengar. Sepertinya lelaki itu menambatkan kudanya di bawah pohon jambu air besar di depan rumah. Tak lama kemudian terdengar langkah kaki, disusul ketukan perlahan di pintu depan. Kang Sujiwo, apa kau sudah tidur?" Surtini yang semula begitu tegang dan ketakutan, kini menghembuskan napas lega. Itu suara Joyo Lodaya. Tapi mau apa dia datang malam ini? "Kang, bukakan pintu, Kang. Ada pesan penting untukmu." Surtini cepat-cepat membenahi pakaiannya dan menyambar selai kain panjang untuk menutupi tubuhnya. Ia bergegas ke arah pintu depan untuk membukakan pintu. Ia menarik grendel besi lalu mencabut palang pintu kayu dan menyandarkannya di dinding. "Oh, Kang Joyo, ada apa malam-malam datang, Kang?" tanya Surtini di ambang pintu. Ia merapatkan kainnya di sekeliling bagian atas tubuhnya. Udara dingin yang menyeruak masuk seketika menerpa tubuhnya, membuatnya menggigil. Joyo Lodaya menyadari satu hal, bila Surtini yang membukakan pintu rumahnya di tengah malam seperti ini, itu artinya
Sujiwo sedang tak berada di rumah. Namun toh ia tetap saja bertanya, "Maaf Nyai, apakah Kang Sujiwo ada?" "Dia sudah berangkat siang tadi ke dukuhmu Kang, ada apakah?" Joyo Lodaya tampak gelisah. Ia mengumpat pelan. Surtini memandanginya dengan penuh tanda tanya. Joyo Lodaya tampak menimbang sejenak. Surtini menunggu dengan rasa penasaran. Tadi saat separuh perjalanan menuju ke rumahku dari tempat Demang Arya Kusuma, seorang telek sandi mencegatku dan memberiku kabar bahwa pasukan kompeni sedang membangun markas di desa Landung. Kang Sujiwo belum mengetahui hal itu. Aku pikir alangkah baiknya aku memberitahunya tentang hal itu agar pasukannya siap. Namun ternyata aku terlambat. Raut wajah Joyo Lodaya tampak kesal. "Apakah Kakang tak bisa menyusulnya?" "Aku terlalu lelah Nyai. Sejak 2 hari yang lalu aku terus-menerus berkuda menuju rumah Demang Arya Kusuma dan kemari. Aku tak punya tenaga lagi untuk menyusul Kang Sujiwo. Lagi pula, seandainya pun aku sampai di sana, pasti pertempuran sudah terjadi. Percuma saja. Aku harus..." Belum selesai Joyo Lodaya berbicara, sekonyong-konyong petir menggelegar, disusul hujan yang tercurah dengan derasnya. Spontan Joyo Lodaya melompat masuk ke dalam rumah. Surtini pun terpekik terkejut. Ia berjalan mundur menjauhi daun pintu dengan telapak tangan kanan, menaungi matanya yang silau oleh cahaya petir. Mengerikan sekali. Joyo Lodaya menengadah mengamati kilatan-kilatan cahaya di langit. "Masuk Kang, biar aku tutup pintunya, dingin. Air hujan mulai tempias ke dalam rumah." Surtini sadar, ia sedang sendirian. Tak pantas rasanya memasukkan seorang lelaki saat suaminya sedang tak berada di rumah. Namun ia tak mungkin mengusir Joyo Lodaya dalam keadaan hujan deras seperti ini. Jarak menuju ke rumahnya paling tidak sehari semalam perjalanan berkuda dari rumah Sujiwo. Joyo Lodaya mengangguk mendengar tawaran itu dan hendak menutup pintu. Saat tiba-tiba ia teringat sesuatu dan kembali membukanya. "Biar ku bawa kudaku ke istal dulu Nyai," teriaknya sembari berlari keluar menembus hujan. Surtini bergegas menuju dapur dan menjerang air. Ia membuat segelas kopi untuk Joyo Lodaya dan sangkir teh untuk dirinya sendiri. Dinyalakannya lampu minyak besar yang tergantung di tengah ruang tamu. Joyo Lodaya kembali ke dalam rumah dengan basah kuyup. Ia menutup pintu dengan susah payah karena dorongan angin kencang dari luar. Surtini kembali ke ruang tamu dan selai handuk untuk tamunya. "Aku letakkan sepasang pakaian milik Kang Sujiwo di atas ranjang kamar depan untuk kau pakai Kang. Gantilah di sana. Keringkan tubuhmu yang basah kuyup." Surtini berkata tanpa berani menatap mata lelaki di hadapannya. Berdua saja dengan lelaki lain di rumah itu membuatnya menjadi canggung. "Matur nuwun Nyai." Lelaki itu berterima kasih, lalu berbalik menuju ke kamar depan. Kamar yang sering dipakai para tamu bila menginap di rumah itu. Surtini masih duduk terdiam di ruang tamu sambil meminum tehnya. Tak berapa lama Joyo Lodaya pun bergabung dengannya. Lelaki itu meraih gelas kopinya yang masih panas mengepul. "Aku akan beristirahat sebentar sembari menunggu hujan reda Nyai." Surtini mengangkat wajahnya dan memandang ke arah pintu. "Malam sudah terlalu larut Kang. Lagi pula hujan deras seperti ini mungkin tidak akan reda hingga esok pagi. Aku juga tak sanggup lagi terjaga. Seandainya kau pergi nanti, tak ada yang akan mengunci pintu depan karena aku sudah terlelap. Lebih baik kau menginap saja di kamar depan. Besok pagi baru kau bisa melanjutkan perjalanan." Surtini nyaris tak percaya kalimat itu bisa meluncur begitu lancar dari bibirnya. Ia mengundang lelaki itu untuk menginap tanpa ragu. Tapi toh ini bukan untuk pertama kalinya Joyo Lodaya menginap. Lagi pula, lelaki itu adalah sahabat suamiku. Terdengar bisikan hati kecil Surtini membela diri. Joyo Lodaya tampak menimbang sejenak. "Baiklah kalau begitu, silahkan kalau Nyai ingin beristirahat, aku akan tidur sebentar lagi." Surtini mengangguk. Ia berpamitan, lalu melangkah ke arah kamarnya. Joyo Lodaya meraih tas kulitnya dan mengambil sebuah kotak berisikan beberapa linting rokok kretek. Beberapa detik kemudian, ia sudah larut dalam lamunan dengan sebatang rokok terselip di bibirnya. Di sisi lain, Surtini mendesah dan menggelinjang penuh rasa nikmat. Ia bermimpi sang suami sedang menjamahnya. Namun tiba-tiba saja ia terbangun saat merasakan itu nyata, bukan sekedar mimpi. Seorang lelaki sedang mencumbuinya dalam kegelapan kamar. Itu bukan Sujiwo. Ia hafal betul lekuk dan aroma tubuh sang suami. "Ah, pergi!" Surtini spontan berteriak sambil berusaha beringsut menjauh.
Ia menendang-nendangkan kaki dan tangannya, mencoba melawan. Lelaki itu menggeram marah. Ia mencengkeram dan menarik kedua betis Surtini kuat-kuat hingga tubuhnya kembali ke posisi semula, terlentang di tengah ranjang. Surtini mulai berteriak-teriak histeris. "Jangan Kang, sampean adalah sahabat suamiku. Sadar Kang, nyebut." Namun teriakannya bagai tertelan oleh suara petir dan guntur yang melegar dan sahut menyahut. Sekuat apapun ia mencoba melawan, tenaga si penyerang jauh lebih kuat menahan tubuh ringkihnya. Surtini terus menangis, meronta, dan memohon, namun lelaki itu tak peduli. Kini ia memegangi kedua lengan Surtini. Wanita itu berusaha mengangkat kepalanya, mencoba bangkit. Ia terus berteriak histeris. Lelaki itu kehilangan kesabaran. Plak! Ia menampar pipi Surtini dengan keras. Wanita itu pun terkulai pingsan, dan lelaki itu tertawa lirih. Ia merenggut kain jarik Surtini dan melemparkannya ke arah pintu kamar. Surtini terkapar lunglai, membuat lelaki itu leluasa menggagahinya. Joyolodoya Bajingan bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih atas waktunya sudah menyimak kisah-kisah di Fakta Sejarah. Saya pamit ya. Wassalamualaikum.